Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi rahmah wa qudwatil ummah dinaili syahadah fid dunya wal akhirah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membawakan sebuah kisah yang mungkin saja kisah ini dapat menginspirasi kita semua, dapat menambahkan nubuah keislaman dalam diri kita. Yang kisah ini berkaitan dengan kisah para orang-orang terdahulu, terutama pada zaman Bani Israel atau yang biasa kita sebut Israiliyat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang pernah melakukan suatu dosa yang sungguh amat besar. Dosa tersebut ialah membunuh 99 nyawa. Dan kemudian pemuda yang telah melakukan dosa yang amat besar ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak tahu bagaimana caranya agar dia dapat bertaubat. Kemudian di suatu malam, suatu ketika ia mendatangi seorang ahli ibadah yang amat soleh di daerah tersebut. Kemudian menceritakan kisahnya tersebut kepada orang soleh ini. Wahai rohib, sungguhnya aku sudah membunuh 99 nyawa. Apakah jika aku bertaubat, aku diterima taubatku ini atau tidak? Dengan lantang, si ahli ibadah ini menyebut bahwa sungguh celakalah dirimu. Engkau tidak akan pernah bisa diampuni dosanya karena kau sudah membunuh 99 nyawa. Dengan sangat marah, si pemuda ini membunuh ahli ibadah tersebut jadi genap 100 jiwa yang sudah ia bunuh. Kemudian karena ia masih merasa belum cukup, masih belum bisa bagaimana nih caranya agar saya bisa bertaubat, dia mendatangi orang yang paling banyak ilmunya di tempat tersebut. Dan kemudian menanyakan kepada seorang yang berilmu ini, apakah saya bisa diampuni dosa saya? Saya telah membunuh 100 jiwa. Kemudian dengan sangat bijaksananya orang yang berilmu ini mengatakan bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubat itu taubat yang nasuha atau sebenar-benarnya taubat. Kemudian orang berilmu ini memberi saran kepada sang pembunuh 100 jiwa ini untuk dia hijrah dari tempatnya, dari daerah A ke daerah B. Kemudian setelah ia bersiap-siap, tanpa diduga pria ini menghembuskan nafas terakhirnya atau mati, saudara-saudara. Dan kemudian datanglah kedua malaikat yang ingin mengambil ruhnya. Dan berdebatlah kedua malaikat tersebut. Malaikat azab mengatakan bahwa sesungguhnya ruh ini belum pernah melakukan amal kebaikan selama hidupnya. Namun malaikat rahmat mengatakan sesungguhnya dia sudah ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum pernah melakukan kebaikan selama hidupnya, tapi dia sudah ada niat untuk bertaubat. Setelah perdebatan yang cukup amat panjang antara kedua malaikat ini, datanglah salah seorang malaikat penengah atau malaikat ketiga, yang malaikat ketiga ini memberi jawaban atas perdebatan kedua malaikat tersebut. Malaikat penengah ini memberi jawaban untuk ukurlah jarak orang ini, apakah lebih dekat ke tempat ia hijrah atau ke tempat sebelumnya. Setelah diukur, tempat yang lebih dekat dituju oleh pembunuh ini ialah tempat ia hijrah. Dan dari situ ruhnya diambil oleh malaikat rahmat. Kesimpulannya, wahai saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap dosa apapun yang kita lakukan
Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa tersebut selama dosa itu bukan merupakan dosa syirik. Karena apabila dosa tersebut sudah termasuk ke dalam syirik atau mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan pernah bisa mengampuni dosa tersebut. Karena kita saja apabila diduakan tidak mau, apalagi Allah yang Maha Tunggal, pasti Allah tidak mau. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, itu murni dari diri saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wala tanzur ma qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang sedang dibicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.